Secara sederhana, proses stokastik atau proses acak adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang berubah seiring waktu dan memiliki elemen ketidakpastian atau kebetulan. Berbeda dengan sistem deterministik, di mana kita mengetahui kondisi awal, kita bisa menghitung secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam proses stokastik, kita hanya bisa menghitung peluang atau probabilitas dari apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Ruang keadaan adalah cara kita membuat daftar lengkap tentang apa saja yang bisa dilakukan atau dialami oleh benda tersebut supaya bisa memprediksi dan mengendalikannya dengan aman. Ruang keadaan periodik adalah kondisi di mana suatu sistem terus-menerus mengulangi serangkaian keadaan yang sama sehingga membentuk sebuah siklus. Karena gerakannya selalu berulang dan kembali ke kondisi awal, jejak grafiknya akan selalu membentuk kurva tertutup seperti lingkaran atau elips. Jika kita menggambar ruang keadaan periodik ini ke dalam sebuah grafik, misalnya grafik yang menghubungkan posisi dan kecepatan, garis yang terbentuk selalu berupa kurva tertutup seperti lingkaran atau elips. Karena grafiknya kembali ke titik awal secara terus-menerus, itu menandakan bahwa sistem tersebut telah menyelesaikan satu periode. Baik, kita masuk ke contoh kasus ruang keadaan periodik. Seorang mahasiswa mengikuti jadwal kuliah bergantian antara kelas A dan kelas D setiap hari. Pada hari pertama, mahasiswa berada di kelas A. Berdasarkan aturan yang telah ditentukan, jika hari ini mahasiswa berada di kelas A, maka keesokan harinya pasti berada di kelas D. Sebaliknya, jika hari ini mahasiswa berada di kelas B, maka keesokan harinya pasti kembali ke kelas A. Perpindahan ini berlangsung terus-menerus secara bergantian dari hari ke hari. Urutan perpindahan yang terjadi adalah hari ke-1 kelas A, hari kedua kelas B, hari ketiga kelas A, hari keempat kelas B, hari kelima kelas A. Terlihat bahwa mahasiswa kembali ke kelas A setiap dua hari. Pada diagram terdapat dua ruang keadaan, yaitu state A dan state B. Sistem menunjukkan bahwa perpindahan hanya terjadi secara bergantian antara kedua state tersebut. Jika sistem berada pada state A, maka pada langkah berikutnya sistem pasti berpindah ke state B dengan peluang 1. Sebaliknya, jika sistem berada pada state B, maka pada langkah berikutnya sistem pasti kembali ke state A dengan peluang 1. Akibatnya, pola perpindahan yang terjadi adalah A ke B, B ke A ke B, B ke A ke B, dan seterusnya. Dari pola tersebut, terlihat bahwa sistem hanya dapat kembali ke state A pada langkah kedua, keempat, keenam, dan seterusnya. Hal yang sama juga berlaku untuk state B, karena sistem kembali ke keadaan awal dalam kelipatan tetap, yaitu 2 langkah. Maka periode dari masing-masing state adalah 2. Ruang keadaan aperiodik. Ruang keadaan aperiodik adalah kondisi di mana suatu sistem tidak pernah mengulangi keadaan yang persis sama, karena tidak ada siklus yang berulang. Jejak grafiknya tidak akan pernah membentuk kurva tertutup, melainkan bisa berupa garis spiral seperti benda yang melambat lalu berhenti, atau pola acak yang tidak teratur. Contohnya adalah cuaca.
Cuaca itu dinamis dan aperiodik. Suhu dan kelembapan hari ini mungkin mirip dengan hari ini di tahun lalu, tapi tidak pernah persis 100% sama. Jika kita menggambar ruang keadaan dari sistem cuaca, grafiknya akan terlihat di gulungan benang kusut yang sangat rumit. Garis-garisnya terus bergerak dan berputar-putar di area tertentu, tapi tidak pernah benar-benar menimpa garis sebelumnya. Contoh kasus aperiodik. Seorang pemacu kuda ingin berkompetisi dalam sebuah perlombaan. Adapun tujuan dari sang pemacu kuda tersebut adalah menjadi juara pemenang perlombaan bergengsi yang disebut URA Final. Sebelum memasuki URA Final, pemacu kuda tersebut harus terlebih dahulu memulai karirnya dengan memenangkan sebuah perlombaan balap awal yang disebut debut race, yang akan menjadi stage zero atau stage awal pada kasus ini. Setelah memenangkan debut race, sang pemacu kuda juga harus memenangkan sebuah perlombaan bergengsi seperti perlombaan Group 1 atau G1 sebagai syarat kualifikasi untuk menjadi peserta perlombaan URA Final. Adapun untuk teknis perpindahan state pada contoh kasus ini terjadi ketika sang pemacu kuda memenangkan liga-liga balap tertentu seperti debut race, G1 race, dan URA final. Setelah kuda yang ia tunggangi mengalami cedera, atau setelah selesai kuda tersebut menjalankan masa rehabilitasi akibat cedera. Jika sang pemacu kuda tersebut kalah dalam liga-liga tersebut, maka stage sang pemacu kuda akan tetap berada di dalam liga-liga tersebut. Setelah memenangkan semua liga tersebut, sang pemacu kuda akan pensiun sebagai juara di stage 4. Pada setiap perlombaan, sang pemacu kuda memiliki peluang sebesar 0,7 untuk menang, 0,2 untuk kalah, 0,1 untuk cedera. Pada saat mengalami cedera, sang pemacu kuda memiliki peluang sebesar 1 untuk kembali memulai karir ke debut race. Setelah memenangkan URA final, sang pemacu kuda memiliki peluang sebesar 1 untuk pensiun dan dikenal sebagai juara. Berdasarkan peluang tersebut, pada stage 0 atau debut race, sang pemacu kuda memiliki 3 kemungkinan untuk perpindahan state, yakni menuju stage 1, tetap di stage 0, atau menuju stage 3. Pada stage 1 G1, sang pemacu kuda memiliki 3 kemungkinan perpindahan state, yakni menuju stage 2, tetap di stage 1, atau menuju stage 3. Pada stage 2 URA final, sang pemacu kuda memiliki 3 kemungkinan perpindahan state, yakni menuju stage 4, tetap di stage 2, atau menuju stage 3. Pada stage 3, sang pemacu kuda memiliki 1 kemungkinan perpindahan state, yakni menuju stage pertama atau stage 0. Pada stage 4, sang pemacu kuda memiliki 1 kemungkinan perpindahan state, yakni tetap di stage 4. Berdasarkan definisi, state pada rantai Markov dapat dikatakan aperiodik
dengan setiap state memiliki periode DI sama dengan D1, atau dengan kata lain, rantai Markov memiliki sistem transisi di mana setiap state dapat memindahkan subjek rantai Markov dari state ke N menuju state itu sendiri dalam jumlah langkah yang tidak harus memiliki kelipatan tertentu. Karena pada kasus perlombaan balap kuda ini, masing-masing state memiliki kemungkinan untuk berpindah kembali pada state mereka sendiri dalam langkah yang tidak memiliki kelipatan tertentu, seperti dalam kasus kalah atau menjadi juara, yang memungkinkan beberapa state seperti state 0, state 1, state 2, dan state 3 untuk kembali pada state mereka sendiri dalam satu langkah. Dan untuk state 3, untuk kembali pada state tersebut, sang pemacu kuda hanya memerlukan lebih dari 2 langkah tanpa memerlukan kelipatan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada rantai Markov tersebut, semua state bersifat aperiodik karena tidak memerlukan langkah kelipatan tertentu untuk mencapai kembali state tersebut. Kesimpulan, secara sederhana, proses stokastik atau proses acak adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang berubah seiring waktu dan memiliki elemen ketidakpastian atau kebetulan. Dalam rantai Markov, periodisitas dari suatu state adalah pola interval I lebih dari 1. Waktu atau langkah yang memungkinkan sang subjek rantai Markov untuk kembali ke state tersebut dalam jumlah langkah yang berkelipatan. Contoh 2, 4, dan 6. Jika state tersebut memenuhi definisi periodisitas tersebut, seperti pada kasus 1, seorang mahasiswa mengikuti jadwal kuliah bergantian, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pada rantai Markov tersebut bersifat periodik, karena semua state A dan B akan kembali di setiap interval 2 langkah. Sebaliknya, pada kasus 2, lomba balap kuda, semua state tersebut tidak memenuhi definisi periodisitas, sehingga sistem pada rantai Markov tersebut bersifat aperiodik karena semua state 0, 1, 2, 3, dan 4 dapat kembali pada langkah tanpa interval tertentu.